Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Faya ayyuhal ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beragam kenikmatannya. Amalan-amalan sholih kita bisa laksanakan dengan sempurna, dan di antara amalan sholih yang paling afdal yang kita laksanakan adalah kita duduk saling belajar satu dengan yang lainnya, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Rasulullah SAW. Kita duduk di majlis ilmu, dan alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran kita pada kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah karya Al-Syekh Muhammad Ibn Ibrahim Al-Hamd hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah, satu persatu keistimewaan Aqidah Ahli Sunnah kita lewati, nomor 1, 2, 3 sampai sekarang masuk kepada keistimewaan yang ke-6. Keistimewaan dari keistimewaan Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kata beliau yang ke-6 adalah as-salamatu minal ittirabi wat tanaqudi wal lubsi. Akidah Ahli Sunnah itu akidah yang selamat dari kegoncangan, kebimbangan, dan selamat dari kontradiksi. Apa kontradiksi itu? Saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Wal lubsi, dan selamat dari kesamaran. Jadi akidah Ahli Sunnah itu akidah yang pasti jelas, rumusannya jelas. Siapapun yang berpegang dengannya
dari umat yang pertama ini sampai ke umat yang terakhir itu nanti jalannya sama. Dari Nabi lanjut ke sahabatnya, lanjut ke tabiinnya sampai ke kita, itu sama, isinya sama, tidak berubah, dan juga tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Misalkan yang satu mengatakan seperti ini, besok berubah lagi mengatakan seperti itu, atau dalam beberapa kondisi dia berubah-ubah, ya, akidahnya tidak tetap. Tapi kalau akidah Ahlussunnah itu akidah yang tetap dari Nabi tetapkan demikian, kemudian diwariskan oleh para sahabatnya sampai ke kita. Makanya kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang murni, akidah yang sahihah, maka kita harus cari, telusuri sesuatu tersebut atau akidah tersebut harus bersambung ke Nabi. Jangan berhenti pada seseorang selain Nabi. Jadi harus memang bersambung kepada Nabi agar nanti sama, ya, akidah kita dengan apa yang Nabi ajarkan. Nah, kita lihat penjelasan beliau. Kata beliau hafizahullah taala, fala makana fiha li syai'in min dzalik mutlaqan. Gak ada tempat di dalam akidah Ahlussunnah untuk hal-hal yang kita sebutkan tadi secara mutlak, sama sekali nggak ada. Ya, 3 perkara tadi, ittirab, goncang, nggak pasti, ya. Terus tanakut, saling bertentangan, terus samar, nggak jelas. Ini nggak ada istilahnya ada dalam akidah Ahlussunnah, nggak ada, nggak akan kita dapati. Kalau kita pelajari satu persatu dalam akidah Ahlussunnah, nggak ada yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Karena memang cara memahami Al-Quran dan As-Sunnahnya itu adalah dengan cara yang benar, ya, dengan cara yang benar. Nanti kita contohkan insyaallah. Kemudian kata beliau, kaifala, bagaimana tidak? Ya, gimana nggak seperti ini? Karena apa? Wahiyya wahyun. Karena akidah Ahlussunnah itu adalah wahyu. Dasarnya adalah wahyu. Yang wahyu itu la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfi. Ya. Akidah yang dasarnya dengan wahyu Al-Quran, As-Sunnah, yang dimana Allah sifatkan dalam surat Fussilat itu, Al-Quran itu la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfi, tanzilun min hakimin hamid. Jadi Al-Quran itu tidak datang kepadanya al-batil, suatu kebatilan, sesuatu kekeliruan, baik dari hadapannya maupun dari belakangnya. Ya, maksudnya kalau kita lihat tafsirnya itu Al-Quran nggak bisa diutak-atik, ya, nggak bisa diubah-ubah. Jadi syaitan mau merubahnya nggak bisa. Manusia juga kalau mau merubahnya juga nggak bisa. Allah jaga. Maka karena murninya, ya, datang Al-Quran itu dalam keadaan murni terus terjaga tanpa ada perubahan, maka akidah yang berdasarkan Al-Quran itu adalah akidah yang memang jelas, ya, nggak ada pertentangan satu dengan yang lainnya. Waalaikumsalam. Nggak ada pertentangan satu dengan yang lainnya.
Karena memang sudah murni langsung Allah yang menegaskannya dan terjaga. Ya. Allah katakan dalam surat Al-Hijr, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Allah katakan sungguhnya kami telah menurunkan az-zikr, yaitu Al-Qur'an, dan kamilah yang akan menjaganya. Allah janjikan kami turunkan Al-Qur'an dan kami akan jaga dia. Berarti apa? Benar-benar nanti kalau ada orang yang berpegang dengannya, dia berpegang dengan sesuatu yang aman, ya, sesuatu yang bebas dari campur tangan manusia, ya, bebas dari campur tangan manusia. Tapi kemudian kata beliau, fal haqqu la yattarib, namanya kebenaran itu nggak goncang, ya, namanya kebenaran itu jelas, ini yang benar. Nggak ada istilahnya ada perubahan, oh nanti berganti misalnya direvisi, ya, yang benar ganti, ya, enggak. Kalau sudah dikatakan kebenaran, ya ini benar terus dari awal sampai akhirnya, dia akan menjadi kebenaran selamanya. Nggak ada istilahnya ada revisi, nggak ada. Wala yatanaqad, dan tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, nggak ada. Kalaupun terlihat ada, yang salah itu adalah orang yang memahaminya. Tapi untuk nas Al-Qur'annya atau hadisnya itu sebenarnya tidak ada yang bertentangan, terutama dalam masalah akidah. Begitu juga wala yaltabis, tidak samar, ya, tidak samar, semuanya jelas. Bal yushbihu ba'duhu ba'd, bahkan sebagiannya itu mirip dengan yang lainnya. Maksudnya semuanya itu benar-benar jelas, ya, semuanya nggak ada satu poin pun yang nggak jelas, semuanya jelas. Nah, dasarnya kata beliau, wa yashhadu ba'duhu li ba'din, dan sebagiannya menguatkan sebagian yang lain, bahkan sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Karena apa? Allah berfirman, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an itu turun dari sisi selain Allah, pasti akan terdapat perselisihan atau perbedaan yang banyak. Coba bayangkan kalau Al-Qur'an masuk di situ campur tangan manusia, ya, dari zaman dulu sahabat masukkan pendapatnya di situ, tabiin masukkan pendapatnya di situ, apa jadinya? Jelas banyak perbedaan pendapat, ya. Buktinya saja mereka, ya, di dalam memahami Al-Qur'an, manusia secara umum, ya, manusia di dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah, mereka sendiri berbeda-beda pendapatnya, ya, karena berbeda-beda pemahamannya. Kalau mereka memasukkan perbedaan pendapat itu di dalam Al-Qur'an, apa jadinya? Banyak ayat-ayat yang berbeda-beda pendapatnya. Yang satu bilang halal, yang satu bilang haram, yang satu bilang kekal, yang satu bilang gak kekal. Ini nanti banyak perbedaan, ya, banyak pertentangan. Nah, alhamdulillah Allah janjikan Al-Qur'an ini selamat dari campur tangan manusia. Gak ada yang namanya bisa merubah Al-Qur'an, walaupun satu huruf pun gak bisa, ya, apalagi satu surat, ya, gak bisa. Nah ini Masya Allah, ya. Baik, sekarang kita lihat kata beliau, wa ammal batil, adapun kebatilan, tadi kan kebenaran, ya, kebenaran itu sama sekali jelas, ya, enggak goncang sama sekali. Ammal batil, adapun kebatilan, fabil aksi min dzalik. Kalau kebatilan kebalikannya, ya, kebatilan itu kebalikannya, kebalikan dari yang tadi.
Jadi gimana kebalikannya? Fatajidu ba'duhu yubtilu ba'dhu. Maka sebagiannya nanti menyalahkan sebagian yang lain, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Itu sudah jelas, ya. Kemudian wa ahluhu fi ghayati tanaqud, dan penganut kebatilan itu pada puncak pertentangan, ya, pada puncak saling bertentangan. Bal tajidul wahida minhum mutanaqidan ma'a nafsihi. Bahkan kamu dapatkan satu orang dari mereka itu bertentangan pendapatnya dengan pendapatnya sendiri. Jadi satu orang punya banyak pendapat. Ya, saat hari ini bilang A, besok bilang B, besoknya lagi bilang C, berubah terus. Ya, itu karena memang pegangannya bukan dengan sesuatu yang murni, yang bersih. Kemudian mutahafitan fi aqwalihi, ngawur di dalam pendapatnya. Itu kebatilan. Maka fa aqidatu ahli sunnah idzan salimatun min dzalika kulli. Maka akidah ahli sunnah kalau begitu selamat dari semua hal tersebut. Nah, sekarang kita contohkan dulu akidah ahli sunnah, ya, akidah ahli sunnah. Yang memang akidah ahli sunnah itu terfokus kepada beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Rukun-rukun iman itu, ya, rukun-rukun iman itu. Kemudian beriman kepada hal-hal yang gaib, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Ya, juga mereka masukkan dalam perkara akidah itu tentang ketaatan kepada pemimpin, ya, dan yang lainnya yang mereka para ulama masukkan dalam masalah akidah. Nah, kembali kepada masalah keimanan, terutama kepada Allah. Ya, beriman kepada Allah, beriman tentang keberadaan Allah. Kemudian beriman kepada apanya lagi? Kalau beriman kepada Allah, tentang rububiyahnya Allah. Kemudian beriman tentang uluhiyahnya Allah. Kemudian beriman tentang asma wa sifatnya Allah. Nah, ini 4 hal ini harus kita pelajari, harus kita yakini. Ya, harus kita yakini. Nah, sekarang kita ambil contoh dalam masalah nama dan sifatnya Allah. Ya, nama dan sifatnya Allah. Allah disifati berada di langit, ya, berada di atas, ya. Apa Allah katakan? Aamintum man fis sama. Ya, apakah kalian merasa aman kepada zat yang ada di sama? Sama itu mana? Langit. Langit itu mana? Atas, atasnya kita. Ya, atasnya kita. Jadi dalam Al-Quran ditetapkan Allah berada di ketinggian, ya, fis sama. Kalau dalam ayat lain Allah mensifati dirinya di mana? Di atas arsy. Nah, di atas arsy. Tsummastawa ila sama atau tsummastawa 'alal arsy. Ya. Terus dalam hadis Nabi katakan Allah juga punya sifat nuzul, punya sifat turun. Ya. Di mana? Di sepertiga malam terakhir. Nabi katakan Allah turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Jadi barang siapa ada hambanya yang mau minta ampun kepadanya, maka Allah akan ampuni. Siapa yang mau minta kepadanya, Allah berikan, ya, dan seterusnya. Sekilas ada pertentangan atau tidak? Sekilas ada pertentangan atau tidak? Sekilas ada, kan? Ya, makanya kalau ahlul batil itu memahami seperti ini nggak bisa, mereka nggak nerima. Ya, nggak bisa nerima. Akhirnya apa? Akhirnya sifat Allah berada di ketinggian ditolak, ya. Juga sifat turun juga
ditolak. Jadi semuanya ditolak. Allah nggak berada di tempat, nggak butuh kepada tempat. Ya memang betul, Allah tidak butuh kepada suatu tempat yang namanya suatu makhluk yang namanya tempat. Tapi Allah nyatakan Allah berada di atas makhluknya, ya, berada di atas makhluknya. Dan makhluk yang paling besar itu adalah arsy. Jadi menunjukkan bahwasanya Allah tinggi di atas semua makhluknya dan tidak butuh kepada mereka. Ya. Kemudian untuk yang turun juga, ya mereka juga nggak mau terima. Kalau memang Allah berada di atas, kenapa Allah turun? Nanti berarti kok kosong yang di atas. Kalau dikatakan Allah turun. Nah ini kalau pemahamannya seperti ini berarti dia sudah menyamakan Allah dengan makhluknya. Kenapa? Kalau makhluk memang seperti itu. Ketika makhluk turun dari atas ke bawah berarti yang di atas nggak ada, ya kosong. Tapi kalau Allah katakan ya Allah juga turun, Allah berada di atas arsy-Nya, itu cukup kita katakan membawakan ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sama dengan makhluknya satupun, ya, dan Allah maha mendengar dan maha melihat. Berarti apa? Ya Allah di atas arsy-Nya dan Allah turun sesuai dengan kebesaran Allah. Itu saja, dan tidak sama dengan makhluknya. Selesai. Itu akidah ahli sunnah. Jadi nggak ada yang namanya pertentangan, walaupun diupayakan oleh orang-orang yang salah jalan itu mengupayakan ini ayat bertentangan dengan hadis, ayat ini bertentangan dengan ayat ini. Itu karena pemahaman mereka yang salah, tidak sesuai dengan apa yang dipahami para sahabat. Lah para sahabat juga mendengarkan ayat-ayat tadi kan, mendengarkan juga hadis-hadis Rasulullah seperti tadi. Tapi mereka tidak menyatakan dengan pernyataan seperti tadi. Ya. Bahkan mereka mengimani semuanya. Ya, mereka mengimani apa yang Nabi sampaikan dari Al-Qur'an atau hadisnya. Nah, itu akidah ahli sunnah. Itu salah satu contohnya saja ya, salah satu contohnya. Nah, sekarang beliau contohkan yang akidah selain ahli sunnah. Apa contohnya? Lihat kata beliau contohnya. Ammal aqaidul ukhra, adapun akidah yang lain. Fala tasal amma fiha minal ittirab, maka kamu jangan tanya tentang apa yang di dalamnya berupa goncangan, ya, wat tanaqud dan pertentangan, wal lubsi dan ketidakjelasan. Ya. Artinya sudah pasti kalau dalam akidah selain ahli sunnah itu pasti ada kegoncangan, ada saling bertentangan, ada ketidakjelasan. Apa itu contohnya? Lihat, fahahumur rafidhah. Contohnya, lihat mereka orang-orang rafidhah. Mereka orang-orang rafidhah. Kenal ya rafidhah ya? Siapa rafidhah itu? Ya, termasuk kelompok atau Syiah yang berlebihan, ya, gulu, yang paling gulunya. Masalah contohnya, yaqulun, mereka mengatakan, innal a'immah, sesungguhnya imam-imam mereka yang 12 itu, ya, imam-imam mereka ya'lamuna ma kana. Lihat ya, mereka punya keyakinan imam-imam itu mengetahui perkara yang sudah berlalu, ya, mengetahui perkara yang sudah berlalu. Istirahat aja tuh mas kufur, ya, mengetahui perkara yang sudah berlalu. Terus wama yakun, dan juga mengetahui perkara yang akan datang. Kata mereka, imam kami ini tahu perkara yang sudah lalu, juga nanti apa yang akan datang tahu.
Bahkan wala yakhfa alaihimu syai', bahkan tidak ada yang samar bagi mereka satu perkara pun. Bayangkan ini kan sifatnya Allah ya, diletakkan di imam-imam mereka ya, mengetahui segalanya. Bahkan wa ya'lamuna mata yamutun, mereka yakini imam-imam itu mengetahui kapan imam itu mati. Jadwal kematiannya sudah diketahui. Kenapa? Karena kan mereka meyakini imam itu mengetahui segalanya kan, mengetahui segalanya. Apa yang akan datang mereka ketahui, termasuk ajalnya kapan berakhir juga tahu. Kemudian ditambah lagi wala yamutun illa biidnihim. Nah ini yang tambah aneh lagi. Dan mereka tidaklah mati kecuali dengan izin mereka. Tuh, tahu jadwal kapannya mati. Kemudian setelah datang jadwalnya itu harus dengan izin mereka. Lihat ini ya, keyakinan orang Syiah. Jelas kelirunya ya, jelas kelirunya. Nggak usah dibantah, jelas kelirunya. Ini secara akal saja sudah terbantahkan sebenarnya. Secara fitrah saja nggak mungkin ada seorang manusia punya sifat yang seperti ini. Terus kata beliau, famin usuli dinihim al-ghuluwu fil a'immah ya. Dan di antara usul dasar agama Syiah Rafidhah itu adalah berlebihan dengan imam-imam mereka, berlebihan kepada imam-imam mereka. Fahum yakhla'una alaihim sifatin la tasbutu hatta lil anbiya ya. Maka mereka itu melepas dari imam-imam mereka itu sifat-sifat yang tidak ada sampai pun pada para nabi ya seperti tadi, terlalu mensucikan imam-imam mereka ya. Harusnya kan mereka katakan ya, imam kami tidak tahu perkara yang akan datang. Nah, ini namanya kan, tetapi mereka katakan imam mereka tahu perkara yang akan datang. Nah, ini namanya mereka menghilangkan sifat yang sebenarnya di nabi pun ada. Artinya nabi pun nggak tahu ya, nabi saja itu tidak tahu perkara yang akan datang kecuali kalau Allah beritahu. Kalau tidak ya tidak tahu ya. Tapi ini para imam melebihi nabi ya, melebihi nabi. Kemudian summa narahum fi aslin akhar min usuli dinihim yanquduna hadzal kalam. Kemudian kita lihat mereka dalam akidah mereka yang lain ya, asal mereka yang lain dari akidah-akidah agama mereka itu membatalkan akidah ini ya, membatalkan akidah ini. Jadi kalau kita lihat dalam usul akidah mereka yang lain itu bertentangan dengan akidah yang tadi. Yang tadi apa? Tadi menetapkan imam-imam mereka tahu perkara gaib. Nanti dalam usul yang lain itu mereka menetapkan tidak tahu. Ya. Apa itu? Famin usuli dinihim aidan at-taqiyah. Di antara usul akidah mereka, agama mereka itu adalah taqiyah. Apa taqiyah? Bersembunyi ya, atau pura-pura. Ya, taqiyah itu dia bersembunyi ya, seperti istilahnya tahu bunglon? Nggak tahu bunglon ya? Tahu. Ya, bunglon itu gimana? Berubah-ubah. Jadi bisa menyesuaikan diri untuk bersembunyi dari musuh. Kan begitu. Kalau di sini ya sama seperti yang di sini. Kalau di sana ya sama seperti yang di sana.
Itu di tempat yang hijau jadi hijau, di tempat biru jadi biru. Ya, itu namanya taqiyah. Ya, mereka tidak menampakkan keaslian akidahnya mereka. Ya. Nah, sekarang apakah bertentangan akidah ini dengan akidah yang tadi pertama kita baca? Lihat kata beliau, fa idza qila lahum, apabila kita tanyakan kepada mereka, limadza yakhtafi a'immatukum, kenapa imam-imam kalian itu sembunyi melakukan taqiyah? Ya, kenapa kalian bertaqiyah? Coba jawab. Ya, kalau memang kalian meyakini imam-imam itu mengetahui perkara yang gaib, kenapa harus taqiyah? Ya, kenapa harus sembunyi? Walimadza la yasda'una bil haqq, kenapa tidak terang-terangan menyatakan kebenaran? Sampaikan saja kalau memang apa yang mereka yakini itu adalah kebenaran. Kenapa nggak berani menyampaikan kepada umat manusia, wahai manusia, ini loh yang benar. Ya, ini keyakinan kami yang benar. Terang-terangan saja kepada manusia. Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Nah, terus kata beliau, qalu, mereka orang manusia mengatakan taqiyah. Ini taqiyah, kita harus sembunyi. Ya, kita harus sembunyi. Taqiyah mimman? Ya, sembunyi dari siapa? Kalau mau sembunyi, sembunyi dari siapa? Qalu, kata mereka, minal a'da, kita sembunyi dari, ya, kita sembunyi dari musuh. Kata mereka, kita sembunyi dari musuh. Terus kita katakan, ayu a'dain, musuh yang mana? Ya, musuh yang mana? Wa antum biza'mikum tarawna annahum ay al-a'immata ya'lamuna mata yamutun. Musuh yang mana? Sedangkan kalian yakin bahwasanya imam-imam kalian itu tahu kapan mereka mati. Ya, kemudian juga wala yamutun illa biidznihim, dan mereka tidak akan mati kecuali dengan izin mereka. Coba bertentangan enggak ini? Ya. Mereka inginnya bersembunyi. Bersembunyi dari siapa? Dari musuh. Terus ngapain sembunyi? Katanya kan tahu kapan mereka mati. Ya. Kalau sudah tahu, oh nanti matinya tahun 2030 misalnya. Ya, sekarang terang-terangan saja dakwah. Mau diapain pun nanti kan nggak mati. Ya, belum jadwalnya kan, sudah tahu jadwalnya nanti 2030. Harusnya berani. Ya, harusnya berani menjelaskan apa yang mereka pegang. Begitu. Tapi kenapa takut? Ya, kenapa takut? Kenapa harus bersembunyi? Harus berwarna-warni? Ya. Berarti kan bertentangan. Artinya sebenarnya mereka sendiri itu tidak meyakini, ya, tidak meyakini imam-imam mereka itu tahu jadwal matinya kapan. Ya, coba tanya, nggak mungkin tahu. Ya, nggak mungkin tahu kapan jadwal kematiannya. Ya. Jadi di sini bentuk namanya pertentangan, namanya tanakut atau kontradiksi. Ya, tanakut atau kontradiksi seperti itu namanya. Selesai ya, itu satu contoh dari siapa ini? Syiah Rafidhah. Terus beliau contohkan contoh yang lain. Wa qul mithla dzalik fi sya'ni sufiyah. Kata beliau, sekarang katakan juga seperti itu, sama modelnya pada keadaan orang sufi. Tahu sufi? Apa masih sudah? Apa sufi? Hah? Suka film? Hah? Enggak. Sufi itu apa? Hah? Sufi itu artinya dari wall, ya, ada wall, ya. Ya, banyak versi sebenarnya sufi itu dari kata apa, tapi salah satu versinya adalah
orang yang suka memakai pakaian dari wol. Wol itu pakaian yang sederhana sekali ya, pakaian yang kasar, yang nggak nyaman di badan ya, tapi mereka pakai itu untuk menunjukkan kezuhudan mereka dari dunia. Artinya mereka tidak peduli sama dunia. Jadi pakai pakaian seadanya saja ya, cukup bagi mereka. Makan seadanya cukup bagi mereka. Nah itu Sufia lebih cenderung kepada kezuhudannya ya. Nah sekarang kita lihat, kata beliau, fama aktsarun tanaqud indahum, alangkah banyak tanaqud di sisi mereka, kontradiksi pada akidah mereka. Contohnya, wa min amsilati dzalik, di antara contoh hal tersebut, anna minhum, bahwasanya di antara mereka, man ya'taqidu, ada yang berkeyakinan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam huwa awwalul makhluqat. Perhatikan di sini, kata Nabi, kata mereka, Nabi itu adalah makhluk yang pertama, bukan Nabi Adam ya. Jadi mereka meyakini apa? Nabi itu makhluk yang pertama, bukan Nabi Adam. Terus, bal yarawna anna jami'al kainat khuliqat min nurihi, bahkan mereka meyakini semua alam ini diciptakan dari cahayanya Nabi Muhammad. Berarti siapa yang duluan ada? Nabi Muhammad dulu. Ya, Nabi Muhammad dulu, baru nanti ada cahayanya, kemudian alam ini tercipta dengan cahayanya Nabi Muhammad. Terus, wa ma'adzalik, bersamaan dengan itu, tajiduhum yahtafiluna bi maulidin nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Kamu dapati mereka merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa berarti di sini? Mereka meyakini Nabi baru apa? Baru lahir. Ya kan, ya memang kita juga yakin ini yang keyakinan yang benar. Artinya Nabi memang dilahirkan ya di akhir zaman, Nabi yang terakhir. Ini yang benar keyakinannya. Ya. Nah sekarang mereka meyakini hal ini, Nabi lahir. Terus katanya Nabi adalah makhluk yang pertama. Tanakut nggak? Ya, bertentangan kan? Ini namanya kontradiksi. Kemudian fa idza qila lahum bima tahtafiluna, kalau ditanya kepada mereka, dengan apa kalian mengadakan peringatan? Ya, maksudnya kalian itu mengadakan peringatan apa? Qalu bi maulidin nabi, kami mengadakan peringatan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu wulida amal fil, Nabi dilahirkan di tahun gajah. Yauma kada wa kada, di hari ini dan hari ini. Hari apa? Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Ya. Nah, kata beliau, fanzur ila hadza tanaqud, lihatlah kepada kontradiksi ini. Ya, jelas sangat bertentangan. Ya. Wala tadhhab bikal gharabatu ba'idan, artinya jangan heran. Ya, jangan heran. Jadi gak usah heran. Id anna tanaqudha da'bu kulli batil wa mubtil. Ya. Karena tanaqud itu memang sifatnya kebatilan dan sifatnya penganut kebatilan. Ya, memang seperti itu. Jadi nggak aneh. Ya, nggak aneh. Kita juga kalau misalnya kita merasa ada tanaqud, berarti ada sesuatu yang keliru ini.
ya, ima kitanya yang salah memahami, ya, atau kita dapatnya salah, ya, maka harus segera diperbaiki. Pokoknya yang namanya kontradiksi ini udah merupakan sifatnya kebatilan. Berarti ada yang keliru ini. Kalau ada pertentangan, ya, ada kontradiksi dalam akidah, berarti ada yang keliru belajarnya bisa jadi, ya, seperti itu. Terus terakhir, ini nggak usah kita baca ya, terakhir, jadi kita ringkas saja karena waktu yang sudah mepet, ya. Terakhir, contoh yang terakhir, beliau contohkan tentang syuyu'iyah atau syuyu'iyah, komunisme. Apa komunisme? Orang yang tidak mengakui adanya Tuhan sama sekali. Ya, mereka katakan ya dunia ini ya cuma lahir mati gitu aja, udah selesai, nggak ada yang ngatur, nggak ada. Nah, ketika itu, ya, yang menganut paham syuyu'iyah itu adalah Joseph Stalin, ya. Pernah dengar nggak? Nggak pernah dengar, ya. Berarti antum jarang baca sejarah ini, ya. Joseph Stalin, ya. Ini ketika ini orang Rusia, ya, yang lagi invasi sekarang itu, ya. Itu ketika zaman Perang Dunia Kedua. Pernah dengar Perang Dunia Kedua? Pernah, ya wis. Itu Hitler, tahu Hitler? Ya. Orang mana itu? Orang Jerman, toh? Ya. Si Adolf Hitler ini mengadakan serangan yang gencar kepada Rusia. Akhirnya apa? Rusia terdesak. Ya. Apa yang dilakukan si Joseph Stalin ini? Yang dilakukan oleh dia ketika terdesak, dia memerintahkan untuk membuka tempat-tempat ibadah. Coba ya. Tadinya apa? Ngaku ateis, ya kan? Tapi ketika kondisi yang terdesak, dia memerintahkan untuk membuka tempat-tempat ibadah. Untuk apa? Untuk semua orang sibuk berdoa. Coba bayangkan, sibuk berdoa. Ya memang fitrahnya manusia. Ya, fitrahnya manusia itu pasti butuh kepada yang berkuasa. Sudah jelas ada penguasa yang menguasai kita dan kita butuh kepadanya, ya. Maka ketika terdesak, kesulitan, pasti kita akan kembali kepadanya. Ya, pasti kita akan kembali kepadanya. Jadi, ya itu namanya kontradiksi kalau kita mengatakan, wah nggak ada penguasa alam ini, nggak ada Tuhan, nggak ada yang disembah dan seterusnya. Itu namanya dia kontradiksi sendiri dengan dirinya sendiri. Ya, sebenarnya fitrahnya mengatakan ada, tapi dia mengatakan nggak ada. Itu namanya kontradiksi, ya. Nah, kembali lagi ke akidah ahli sunnah. Berarti akidah ahli sunnah itu keistimewaannya apa? Selamat dari hal tadi. Ya, silakan dibuktikan sendiri. Ya, ketika kita pelajari nanti satu persatu, nanti akan terbukti hal ini. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita. Mudah-mudahan bisa menguatkan diri kita untuk tetap istiqomah, ya, di atas akidah yang sahihah, yang benar, akidah ahli sunnah wal jamaah sampai nanti akhir hayat kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.